Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Pada sore hari ini, selepas rintik-rintik hujan gerimis, kita melihat suatu arca dua rapala terbesar di Indonesia yang berada di daerah Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini diperkirakan sebagai peninggalan kerajaan Singhasari pada zaman dulu. Letak arca ini tidak terlalu jauh dari Candi Singosari. Ini terletak di sebelah barat dari Candi Singosari, sekira 300 meter sebelah barat. Arca ini cukup besar, bahkan dikatakan sebagai arca dua rapala terbesar di Indonesia. Tingginya saja ini adalah sekitar 3,7 meter. Cukup tinggi teman-teman, jarang ada yang seukuran sekian. Dengan ketebalannya 1,98 meter, serta lebar 2,25 meter. Arca ini sebenarnya ada sepasang, satu terletak di sebelah selatan, ini menghadap ke sisi utara, dan satunya lagi terletak di sisi utara, menghadap ke sisi timur. Posisi seperti ini memang agak sedikit janggal oleh para arkeolog, karena fungsi dua rapala sebagai penjaga gerbang biasanya diletakkan memang saling berhadapan, atau paling tidak menghadap ke arah yang sama, bukan seperti posisi saat ini. Di antara para arkeolog senior yang meragukan posisi arca dua rapala seperti ini adalah Bapak Muhammad Said. Beliau mengatakan bahwasannya dulunya arca ini terpendam setengah badan, kemudian diangkat, tapi setelah kondisi sekarang ini tidak mungkin posisinya seperti ini. Kalau dua rapala Buddha, dia seharusnya posisinya saling berhadapan. Kalau untuk Hindu, dia seharusnya menyampingi jalan. Kalau untuk posisi saat ini adalah sebuah anomali. Beliau menambahkan bahwasanya ada sejumlah dugaan yang menyebabkan arah hadap kedua arca ini berbeda. Bisa jadi karena faktor lingkungan dan juga kesengajaan yang mungkin bisa saja berperan. Namun ada informasi dari masyarakat bahwasanya tahun 80-an arca ini sempat diangkat dari kondisi terbenam setengah badan dan diberi alas berupa landasan cor-coran. Pada tahun 2022 kemarin, BPJP Jawa Timur melakukan ekskavasi di tempat ini dan mendapatkan adanya struktur yang mirip gapura. Ini sebelah selatan terletak di sisi timur dari arca dua rapala. Di sekeliling juga kita lihat adanya balok-balok batu andesit yang berada di sekitarnya. Dan untuk arca dua rapala yang sisi utara, ini juga pernah digali. Didapati di belakangnya ini ada struktur sebanyak 16 lapis, tapi untuk zaman sekarang sudah ditimbun lagi untuk mencegah kerusakan. Dan yang unik adalah bahwasanya struktur tersebut berada di sisi barat dari arca dua rapala ini, bertolak belakang dengan yang berada di sisi selatan. Kalau sisi selatan berada di sisi timur, namun untuk yang sisi utara justru strukturnya berada di sebelah baratnya. Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi para sejarawan sejak dulu, karena saling bertolak belakangnya dua arca dua rapala. Satu berada di sisi barat dari struktur gapura, dan satunya lagi berada di sisi timur dari struktur yang ditemukan. Yang jadi pertanyaan adalah bangunan apa yang dijaga oleh arca dua rapala ini? Ada yang menduga bahwasanya arca dua rapala ini bertugas untuk menjaga bangunan Kedaton
atau istana dari Singhasari atau juga Tumapel, dikarenakan bentuk dari arca Dwarapala ini yang memang sangat-sangat besar dan konon terbesar di Indonesia. Jadi tidak mungkin kalau bangunan yang dijaga adalah bangunan biasa. Tentunya bangunan tersebut sangat besar dan juga sangat megah. Atau bisa juga kawasan atau kompleks tertentu yang memang khusus berada di kawasan Istana Singhasari. Karena juga di depan ini ada Candi Singosari, pendarmaan dari Raja Kartanegara. Kemudian pertanyaan yang tidak kalah pentingnya adalah bangunan tersebut yang dijaga oleh arca Dwarapala, apakah berada di sisi timur dari arca ini ataukah berada di sisi barat? Mengingat kalau di sisi timur adalah lapangan luas dari daerah Singosari ini, tetapi kalau di sebelah barat adalah adanya perumahan padat penduduk. Inilah yang masih menjadi misteri tentang arca Dwarapala ini. Ini struktur yang diduga mirip gapura berada di sisi selatan, dan sisi baratnya itu adalah arca Dwarapala. Di baratnya lagi itu sudah perumahan padat penduduk. Penemuan arca Dwarapala ini memang sangat-sangat berarti karena biasanya arca ini ditugaskan untuk menjaga kawasan khusus tertentu. Dia biasanya terletak di depan pintu gerbang. Perwujudan untuk arca Dwarapala ini memang digambarkan cukup menyeramkan dengan badan yang besar. Untuk matanya kita bisa melihat matanya melotot, taringnya menyeringai dan dipenuhi dengan berbagai perhiasan ornamen tengkorak. Penggambaran dengan bentuk yang menyeramkan tersebut memang dimaksudkan untuk mengusir makhluk-makhluk jahat yang hendak menebarkan kejahatan di tempat yang dijaganya. Karena memang fungsi dari Dwarapala yang dipercaya oleh orang-orang zaman Singhasari dulu sebagai penjaga dari unsur-unsur jahat. Walaupun arca ini digambarkan dengan kondisi bengis, namun tetap memperhatikan unsur keindahannya. Penggambaran arca natural dengan detail bagian tubuh menyerupai manusia memang menjadi ciri khas gaya seni zaman Singhasari dulu. Terlebih adanya penciri berupa hiasan demonik, yakni kalau kita lihat berupa kepala tengkorak. Ini menguatkan ciri-ciri arca masa Singhasari periode akhir yang memang cukup kental dengan unsur Tantrayana. Penggambaran tersebutlah yang memang membedakan model arca Dwarapala pada masa Singhasari dengan arca Dwarapala di daerah lain, apalagi di daerah India. Namun walaupun begitu, menurut dosen sejarah sekaligus arkeolog Universitas Negeri Malang, yakni Bapak Ismail Lutfi, beliau menjelaskan bahwasanya arca ini belum selesai dikerjakan. Beliau mengatakan bahwa ini memang masih bagus walaupun belum selesai atau near tuntas. Ada banyak penyebab arca belum selesai, bisa karena kondisi sosial politik yang memang tidak stabil pada masa tersebut, pergantian raja, atau juga karena ada konflik yang cukup besar. Kita ketahui memang Singhasari pada waktu tersebut pernah diserang oleh raja dari Daha, yakni Jayakatwang. Indikasi belum selesainya arca ini bisa dilihat pada bagian belakang dari arca, yakni masih terlihat pola dasarnya yang memang belum detail, termasuk di bagian depan juga ada ukiran ular, akan tapi belum ada sisiknya. Ukiran yang polos juga merupakan anomali, karena menurut beliau karya seni era kerajaan Singhasari itu umumnya begitu detail dan cantik. Beliau mencontohkan arca Candides atau Prasna Paramita yang tampil begitu cantik.
Ini dua rapala sisi utara dan di depannya sana adalah dua rapala yang sisi selatan. Jaraknya sekitar 30 meter antar kedua arca ini. Dan ini adalah jalanan utama perumahan penduduk. Ini ke timur mengarah ke Candi Singosari. Itulah teman-teman liputan kami tentang arca dua rapala yang berada di Singosari, terbesar di wilayah Indonesia. Bisa jadi menjaga kompleks Istana Singhasari atau juga menjaga kompleks lain yang tak kalah pentingnya di wilayah Kerajaan Singhasari ini. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua dalam melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur kita yang adiluhung. Rahayu.